Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan main ke channel Panonesia. Kali ini kita akan coba membahas tentang Aerial 360 untuk virtual tour. Jadi semoga bisa istiqomah buat video mengenai virtual tour dan pernak-perniknya, jadi bisa tetap berbagi sama teman-teman. Kita awali dengan melihat salah satu foto 360 ya. Ini diambil menggunakan drone. Salah satu teman saya, Om Cecep, dan semua kelihatan bagus. Biasanya foto Aerial 360 ini untuk membuka suatu tour. Jadi nanti kalau misalnya diklik dia bisa masuk atau fokus ke bangunan atau satu lokasi. Karena kalau kita lihat memang foto menggunakan aerial ini lebih imersif atau kita lebih dapat skala ruangnya. Misalnya ini punyanya Om Baron ya. Ini di Jam Gadang nih, kita misalnya lagi bikin tour virtual tournya apa ya namanya, Pasar Teh Bukit Tinggi misalnya nih. Kita awali dengan Aerial 360 posisi di sini. Oh, ternyata Pasar Teh itu letaknya di sebelah, ini kan matahari ya, anggaplah timur. Di sebelah timurnya Jam Gadang. Nah, terus di sebelah sini ada Ramayana misalnya, di sebelah sini ada Simpang Raya. Ini jualan apa nih? Terus misalnya kita di sebelah sini kita kasih hotspot, terus masuk ke dalam misalnya. Atau kalau misalnya di sini contohnya lagi ini yang nggak pakai salju ya. Siapa tahu kita mau ngasih tahu nih, oh di sebelah sini itu ada danau, ada villa, ada gunung. Kita mau kasih tombol dan kita mau ngajak viewer kita nengok ke sana. Contohnya kita mau melihat danau, kita kasih tombol di sebelah sini, bisa nanti main ke sana. Villa, nah kita tinggal kasih klik aja. Cuman kali ini kita akan lebih fokus ke sisi teknis ya, bagaimana caranya membuat foto ini menggunakan drone. Nah, kalau misalnya teman-teman yang biasa menggunakan produknya DJI, ini contohnya nih. Kita bisa membuat foto 360 aerial, foto 360 menggunakan, yang pertama menggunakan drone, yang kedua menggunakan kamera biasa dengan bantuan tripod yang tinggi, misalnya kayak gini nih. Ini pole ya namanya ya, atau kayak gini nih. Ini mungkin sekitar 3 meteran. Menggunakan kamera biasa bisa, menggunakan action cam 360 bisa, one shot kamera bisa. Tentunya ada plus minus, nanti kita jelaskan di belakang. Ini contoh penggunaan tripod ataupun pole. Jadi dia pengen mendokumentasikan suatu museum. Kita lihat aja lah. Untuk awalnya dia menggunakan kamera action cam 360. Habis itu dia pakai pole dan produknya Nodal Ninja. Pakai kamera mirrorless. Teman-teman yang kepo sama ini bisa ngepoin Facebooknya Tante Ciara Masero. Aduh, ini bacanya apa ya? Dia salah satu yang pinter bikin sketsa dari foto 360. Dan hasil projectnya itu ini ya. Ini plus minusnya menggunakan drone ataupun menggunakan kamera action cam. Kalau drone kita pasti ke limit sama
sama ini nih, sama propeller, dan kameranya nggak bisa nge-tilt ke atas lebih dari 15 derajat kalau nggak salah. Jadi kita pasti dapatnya kayak gini nih, sebentar. Ini nih. Jadi yang bagian atas ini kosong atau bolong. Nah, kayak gini. Ini kalau misalnya kita ngolah pakai software alternatif atau bukannya bawaan DJI. Baik, balik lagi. Menggunakan drone bisa mengambil 360 baik manual maupun automatic. Kalau auto biasanya kalau fiturnya DJI, kita masuk ke sini nih, ke menu, nanti cari pano dan spare. Biasanya tinggal kita carikan lokasi yang tepat, klik tombol ini, tombol shutter ini, dia sudah langsung muter nih, nyari sendiri. Yang tim saya ambil menggunakan Mavic 2 Pro itu satu panorama dia bisa ngambil 26 foto. Iya, 26 foto. Kamera pakai Hasselblad, focal length di 10 mili kalau yang kebaca di video gue. Jadi dari sini dia bisa menghasilkan foto drone kayak gini. Ini langsung di stitch out of the box dari aplikasi sudah jadi. Cuman memang kita nggak bisa, ini minusnya ya, kita nggak bisa pertama ngambil bagian atas ini pasti ketut bolong, dan nanti dibuatkan sama software DJI langsung dibuatkan semacam seamless, dikasih awan pengisi atau filling, dan dia resolusinya maksimal di 8000 x 4000 karena memang format foto 360 itu 2:1, jadi duanya ini 8000, satunya 4000. Berbeda kalau misalnya kita ngolah manual pakai, misalnya kalau di sini saya pakai PT GUI ya, PT GUI itu Filhome, dia bisa maksimal resolusinya di angka, sebentar, 27.000 kali 13.000. Ini resolusi maksimal dari 26 foto yang dirangkai menjadi satu. Dan kalau misalnya kita mau bandingkan, ini saya coba buka dua ya, dari dua foto ini kita buka, terus di zoom maksimal, di zoom 50% seperti ini. Ini hasil stitchingan DJI dengan resolusi 8000 sekian. Berapa tadi? 8192 kali 4096. Ini resolusinya sekian kalau di zoom 50%. Sedangkan kalau misalnya kita pakai PT GUI di 50% masih segini. Kelihatan di bagian pinggir, terutama di garis ini ada perbedaan kualitas sedikit lah. Dan tentunya kalau misalnya kita nge-stitching manual, foto-fotonya atau foto hasil ini kan terlalu gelap nih, karena memang posisinya waktu ngambil waktu mendung, gelap banget. Kita bisa bawa dulu ke Lightroom atau Photoshop, kita bisa benerin dulu di sana, dan nanti baru kita stitching manual. Kita stitching manual di PT GUI. Yang selanjutnya kita coba ngomong tentang parallax atau error di stitching, atau enggak sih, parallax bukan error stitching. Kalau kita ngomong parallax di Wikipedia, perubahan kedudukan sudut dua titik diam yang relatif yang diamati seorang pengamat yang bergerak. Apa sih ini? Secara sederhana merupakan pergeseran tampak objek terhadap titik belakang. Nih, contohnya kayak gini nih. Kalau dari sebelah sini kita ngelihat bintang ini atau kuning-kuning ini, objek kuning ini, dia berada tepat di kotak warna biru. Tapi kalau misalnya kita geser ke titik B ini, kita ngelihat bintang ini berada di kotak yang warna merah seperti ini. Atau kalau misalnya contoh paling gampang,
kita taruh nih bolpen di depan muka kita nih, kita tutup mata kanan, kita ngelihat ternyata bolpennya itu berada di sebelah kanannya ini, dan dengan gap yang agak jauh. Sebelah kanannya garis kan ya. Kalau kita tutup mata kiri, dia ternyata berada di sebelah sini, dan ini yang membuat stitchingnya atau nyambungin foto 360-nya jadi kacau atau error. Kita nggak ngelihat error kalau objek yang kita foto itu relatif jauh, kayak gini nih. Jadi dia itu kecil ya, ini kita relatif tidak melihat, nggak kelihatan kan errornya di sebelah mana, karena kalau misalnya kita lihat pakai PT GUI ini, objek yang kita mau ini hanya membutuhkan satu foto, jadi dia utuh gitu, nggak kepecah. Berbeda kalau misalnya nanti dia sudah jadi perpaduan beberapa jenis foto, contohnya yang sebelah sini. Sebentar, ini kita zoom dulu ya. Nah, ini dia cuma membutuhkan satu untuk bangunannya dan satu lagi untuk pagernya, jadi relatif tidak ada error. Kita coba tutup. Berbeda kalau misalnya kita lihat yang sebelah sini nih. Kalau kita zoom, bagian bawah aman ya, kelihatan aman lah. Di sebelah sini ada masalah sedikit. Tapi kalau misalnya kita bawa ke sebelah atas, ini sudah mulai kacau nih. Ini nggak nyambung, nggak ketemu. Ini yang sebelah sini juga nggak ketemu. Ini garis ini nggak ketemu. Wah, ini PR-nya banyak ini. Buat benerin yang nggak ketemu. Anggaplah kita fokusnya pada objek kita ya, objek virtual tour-nya itu rumah. Jadi sebenarnya yang lain-lain ini bisa diabaikan. Misalnya ada error di sebelah sini, kalau nggak terlalu kelihatan, dan ternyata yang lain nggak ada error loh. Ini rumah ini relatif nggak ada error, karena ini objeknya dekat sama kita, dan mungkin waktu pengambilan itu ya namanya turun, dia hovernya agak naik turun sedikit, kena angin sedikit, jadi bisa jadi keluar yang error kayak gini. Jadi untuk mengatasinya ya memang ngambilnya harus sabar. Mana sih yang error aja, yang error. Ini hasil stitchingan DJI, software DJI. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini, kalau yang PT GUI tadi ini kacau. Ya ini kacau sama sih, cuman dia relatif kacaunya nggak sebanyak di PT GUI. Jadi ini salah satu plusnya stitching pakai DJI. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau antisipasi ada yang error atau kena angin, atau drone-nya kena angin yang agak kencang, jadi hovernya dia berpindah, ya berarti setelah kita ngambil foto kita harus cek nih, kita langsung render kan, kita bisa tuh langsung ngecek, kita langsung minta ini hasilnya. Waktu drone bisa posisi drone di atas bisa, tapi kalau misalnya lebih aman kita turunin drone, kita cek fotonya dulu. Kalau misalnya ada stitchingan error, kalau ada waktu ya kita ambil, kalau nggak ada waktu ya sudah. Berarti kita harus ngambil beberapa tempat atau ya ngambil cadangan, jadi kalau ada yang error kita bisa pakai yang nggak error. Itu yang pertama. Kalau menurut saya stitchingan hasil dari software DJI bagus, lumayan bagus dibandingkan nih, ini banyak errornya nih, cuman resolusinya menang pakai PT GUI. Benerinnya pakai apa kalau sudah terlanjur kayak gini dan kita mau resolusi yang paling bagus? Ya balik lagi Photoshop, kita harus nyambungin yang nggak nyambung nih. Dan ini relatif memakan waktu. Jadi kalau mau aman, kalau mau ngambil aerial, ambillah yang agak jauh-jauh sedikit kayak gini, nggak apa-apa nih. Nah kayak gini nih aman nih pasti nih, karena dia cuma membutuhkan mungkin 2 atau 3, jadi kalau pas ketemu nyambung
errornya nggak seberapa dibandingkan kalau misalnya kita ngambil yang kayak gini tadi. Ini kan perpaduan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau mungkin ya 7 sampai 8 foto disambung jadi satu. Jadi kalau pas ada goyang dikit aja dia pasti error dan PR-nya banyak banget tuh. Jadi kalau ada yang bilang bikin foto 360 aerial itu gampang kok, iya sih memang gampang kalau objeknya itu jauh. Kalau udah dekat, udah kita nyari detail, wah itu kita harus benar-benar perhatian. Yang pertama perhatian sama angin, yang kedua perhatian sama sinar matahari. Kita coba cek ya. Ini salah satu contoh yang saya sampaikan tadi. Yang bawah sini pas kondisi terik, mataharinya keluar jadi ada shadow. Yang sebelah sini kita lihat, nah ini waktu mendung. Ini kalau kliennya nggak perhatian sih aman-aman aja, tapi kalau kliennya pas dapat yang teliti, nah ini apa nih mas? Jadi kalau misalnya kita pakai software third party, ini bisa kita benerin nih, ini bisa sekalian dibuat mendung semua, dihilangin shadownya jadi lebih aman gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan kayaknya. Pertama, kalau misalnya kita ngambil aerial 360 menggunakan drone, tentunya lebih ringkas dan multipurpose ya, bisa foto, video, mapping juga bisa, jadi satu alat untuk segala jenis kebutuhan. Bahkan kalau misalnya kita mau gantungin kamera 360 dibuat di drone juga bisa, bikin video 360 juga bisa, dan tentunya ya ini harus kolaborasi lah ya. Minusnya yang pertama, dia bagian atas dia nggak bisa ngambil, seperti saya sampaikan tadi, dia maksimal segini deh. Jadi usahakan kalau misalnya kita ngambil yang detail kayak gini mendekat ke objek, kita usahakan posisi drone itu lebih tinggi daripada atap objek atau sejajar bolehlah, karena maksimal ngetilt anggaplah 5-15 derajat. Kalau misalnya kita posisikan drone itu lebih rendah, bagian atap ini bakal hilang nih, dan kita bakal kerepotan untuk benerinnya. Kalau benerin awan kan masih mending lah daripada kita bikin bangunan dari awal, karena ini kekat sama drone. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi tadi, hati-hati dengan angin dan sinar matahari. Kalau misalnya pas kalau pas di lokasi, kita harus perhatikan benar-benar nih, kalau pas ada awan yang nutupin matahari, kita harus hitung nih pergerakannya. Ini kalau misalnya ngambil 360 pakai drone yang butuh 2-3 menit, kira-kira nutup nggak, ketutupan nggak, bisa bikin belang kayak gini nggak. Yang pertama. Yang kedua, angin. Kalau hovernya dia nggak bisa anteng, dan kemungkinan bisa jadi kayak gini, bisa error stitchingnya, nah kita harus perhatikan. Dan kalau bisa jangan terlalu dekat sama objek. Paling aman ya agak jauhan dikit dari objek, jadi objeknya nggak terlalu banyak error di stitchingnya nanti. Nah kayak gini aman nih pasti. Kalau kita mendekat, nah kita butuh alat lagi. Perhatikan no fly zone, teman-teman yang paham ya, dimana drone boleh terbang, nggak boleh terbang. Dan kalau terbang indoor, hati-hati, kompas error lah. Kita navigasinya juga harus ngajak teman yang bisa ngelihat juga, biar nggak sampai bermasalah nanti. Contoh, nah kalau kayak gini ya, ini kita ke aerial atau dari kamera 360 atau kamera standar. Kamera 360 atau kamera standar ya kebalikannya dari minusnya pakai drone, dia bisa ngambil bagian atas karena tergantung lensa dan alat panoramic head-nya yang dipakai kan. Itu yang pertama, dia punya kualitas yang lebih baik. Ini dia kalau nggak salah pakai kamera Sony sama lensa 28 mili. Dia bisa dapat detailnya sampai segini nih. Jadi dari kamera 360 bisa jadi potret kayak gini nih.
karena memang lensanya bisa sedetail ini. Cuman size image-nya pasti lebih besar. Kita tutup lagi. Ini kerjaan profesional ya, saya sendiri belum bisa bikin kayak gini. Cuman ini cocok lah dijadikan contoh atau acuan. Nanti kalau mau bikin project ya minimal bisa kayak gini, asik. Dan cocok untuk indoor. Kalau misalnya kita pakai produk ya, kita ngomong produk aja lah sekarang. Harga ini ya satuannya euro. Jadi lumayan, ada yang tingginya, yang travelable ini cuman 3 meter, ada yang 6 meter, ada yang 9 meter, yang lebih tinggi lagi nggak tahu lah berapa. Ini jadi ribet atau minusnya kamera 360 atau standar yang pakai pole. Pertama, dia lebih ribet, alatnya lebih banyak. Kalau kita bawa pole kayak gini ya anggaplah ini ya, kita berarti harus ya beresin ini, masangnya, narik kabelnya, pasti ribet. Alatnya pasti lebih banyak daripada sekedar kita bawa drone yang satu tas kecil gitu dan cocok di segala medan. Cuman untuk beberapa tempat yang dikhususkan untuk foto saja, ambil indoor, ambil 360 dan butuh kualitas, tetap kita main. Kalau bisa kita pakai kamera yang high quality kayak gini. Tapi kalau untuk sekedar untuk pembukaan, tetap drone yang paling bagus, dan usahakan pakai drone dengan resolusi tinggi dan stabil kayak Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro. Nah itu bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video yang agak panjang ini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.